Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat yang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita umat-Nya. Sehingga di hari Minggu yang kudus ini, Minggu 17 Mei 2020, kita akan sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Maka biarlah kita semua menikmati sukacita di hari Minggu yang kudus ini. Saat ini yang akan menjadi kadim dalam ibadah Minggu 17 Mei 2020, Pendeta Mary Lasut Polakitan STH. Untuk itu, Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranotana Weru mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita akan beribadah dan kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuknya yang ketiga. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nehemia di pasal 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Demikian nats pembimbing. Terjaga
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa dan Tuhan kami, besar keagungan dan kemuliaan-Mu selalu tersaksikan dalam hari-hari hidup umat-Mu. Kami bersyukur dan menyembah Engkau. Kami boleh meninggalkan kesibukan dan aktivitas untuk merenungi semua karya-Mu. Maka sudilah Engkau Tuhan, yang akan melayakkan kami, sebab kami dipenuhi dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah akan kelemahan kami, yang karena ketidakmengertian kami terhadap-Mu, sehingga kami tersesat dan tidak mau sepenuhnya mengenal dan memahami rencana keselamatan-Mu. Ya Tuhan, kami kurang taat dan setia, malahan mengabaikan waktu kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan. Dengan keraguan-raguan, bahkan tidak mau percaya. Sehingga kami selalu dikelabui oleh hal-hal yang semu, daripada kami mau jeli dan peka memenuhi panggilan iman. Terkadang kami membelakangi Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kemampuan diri, sesama, bahkan hak milik. Kami terjebak pada keraguan tersebut. Itulah juga yang menimbulkan akar kepahitan. Ada sifat keakuan, keangkuhan, kebencian, iri, dendam, kemunafikan, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang menjurus pada pertentangan seorang dengan yang lain. Tuhan, tolong sadarkanlah kami, supaya kami tidak terus berkanjang dalam limbah keberdosaan ini. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa
kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Inilah berita anugerah Allah. Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jemaat diundang berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan masa. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli.
Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau berkenan hadir di tengah kami pada saat ini melalui firman-Mu. Maka terangilah akal budi kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan. Biarlah benih firman-Mu ini tumbuh subur di tanah hati kami, supaya kami semakin bertumbuh dalam iman dan kemudian berbuah rohani. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah firman yang hidup. Amin. Marilah kita memeriksa bagian Alkitab 2 Tawarik di pasal 34 ayat 1 sampai di ayatnya yang ke-7. Bacaan kita ini diberikan judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah bacaan Alkitab. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salam sehat. Saudara-saudara, apa kabar? Bagaimana keadaan kita? Berharap kita semua baik-baik saja. Dalam suasana beribadah di saat ini, untuk yang kesekian kalinya, sekitar 2 bulan ini kita beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing.
Kita terus meningkatkan spiritualitas. Saudara, bacaan kita, kitab 2 Tawarik ini merupakan penulisan kembali sejarah Israel dari pandangan para imam sesudah masa pembuangan. Kitab 2 Tawarik mulai dengan kisah pemerintahan Raja Salomo sampai kematiannya. Setelah menceritakan kisah pemberontakan suku-suku utara di bawah pimpinan Yerobeam melawan Raja Rehabeam. Nah, kitab 2 Tawarik mengemukakan sejarah kerajaan Yehuda sampai jatuhnya Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi. Salah seorang raja Yehuda yang dikisahkan adalah Yosia. Siapa? Yosia. Yosia adalah anak dari Raja Amon dan cucu dari Manasye. Saudara-saudara, kisah Yosia adalah sebuah misteri. Kakeknya Raja Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan. Bandingkan 2 Tawarik 33 di ayat 9. Ayahnya Raja Amon tidak lebih baik. Ia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye, ayahnya. Lihat 2 Tawarik 33 ayat 22. Saudara-saudara, dia lahir dan besar dalam tradisi yang penuh kejahatan dan tidak takut akan Tuhan. Tapi Raja Yosia menempuh jalan berbeda. Saat usianya baru 8 tahun ia menjadi raja, tentunya dengan bimbingan para penasehat. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, sekitar umur 16 tahun, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, yang memberi kejayaan bagi Israel. Ia meninggalkan agama yang sudah menyimpang, yang dianut kedua pemerintahan terdahulu. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak semua raja Yehuda melakukan yang baik di mata Tuhan. Ada pula yang melakukan yang jahat, antara lain mendirikan tempat-tempat dan simbol-simbol penyembahan kepada Baal. Oleh karena itu, spiritualitas yang dalam hal ini adalah hubungan yang akrab dengan Tuhan dari seorang raja diukur dari apakah ia melakukan yang baik atau yang jahat. Saudara-saudara, pada usia 20-an, Yosia menunjukkan apa artinya menjadi raja yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ia memulai membangun kembali bait Allah, lalu menemukan gulungan kitab suci yang menuntunnya kepada reformasi kerohanian di Yehuda. Kita tidak tahu bagaimana Yosia bisa keluar dari lingkungan dosa dan kejahatan di sekelilingnya. Alkitab juga tidak memberi keterangan tentang apa atau siapa yang mempengaruhinya. Namun barangkali ketika ia menyaksikan degradasi iman dan moral penduduk Yehuda, yaitu banyaknya tempat dan simbol keberhalaan di wilayah kerajaan Yehuda. Ini menunjukkan betapa umat telah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, karena itu perlu pentahiran.
Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Yosia melakukan reformasi spiritual besar-besaran. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah mereka. Pentahiran radikal ini dilakukannya juga di kota-kota yang sebelumnya masuk dalam wilayah kerajaan Israel Utara. Juga disebutkan di sini ada kota Manasye, Efraim, dan Simeon, Naftali. Yosia merobohkan, menghancurkan segala mesbah dan tiang berhala. Dengan demikian secara tidak langsung saudara-saudara, Yosia menjadi raja pemersatu dua wilayah kerajaan Israel dan utara, selatan yang adalah wilayah kerajaan Daud. Ia menggali lebih banyak juga tentang informasi tentang masa kejayaan kerajaan itu di bawah kepemimpinan Daud. Ia pun mencari Allah Daud dan dengan setia menaatinya. Saudara-saudara, kisah pembaharuan yang dilakukan Yosia memberi pembelajaran kepada kita bahwa apakah kita berasal dari keluarga yang penuh gelimang dosa dan telah melakukan kejahatan. Kisah Yosia membuktikan bahwa kita tidak harus mewarisinya. Kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan, asalkan kita dengan setia mencari Dia dan taat kepadanya, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Banyak orang menempuh jalan kejahatan, namun tidak berarti kita harus mengikutinya. Betapa sering tanpa menyadari kita pun dapat mengalami kemerosotan di bidang spiritualitas dan moralitas. Sehingga akibatnya kita mengalami kemunduran iman. Karena kita telah membelakangi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak ingin bahwa kekuatan dan kemampuan kitalah yang menjadi ilah kita, yang menjadi Tuhan kita. Sebab hal itu dapat mengalihkan perhatian utama kita dari Tuhan. Tuhan akan melenyapkan semua kebanggaan akan diri kita. Karena itu mari kita memeriksa diri. Siapakah kita manusia di hadapannya saat virus corona semakin bertambah? Jika kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita akan tahu betapa ketidakberdayaan kitalah yang akan mengundang Tuhan untuk menunjukkan kedikdayaan kuasanya, kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, menghentikan kemerosotan itu, pertama-tama memang kita harus menyadari kesalahan dosa kita masing-masing. Kemudian menggunakan kesempatan yang Tuhan telah berikan memperbaharui diri kita. Tanpa pembaharuan yang dimulai dari diri kita, nampaknya sulit mengharapkan
adanya peningkatan kualitas hidup sebagai manusia baru yang telah mengalami pembaharuan oleh Roh Tuhan. Bukan saja dalam kehidupan gereja, orang-orang percaya, tapi lebih nyata di tengah-tengah masyarakat bangsa kita yang sedang bergolak melawan virus corona. Apalagi menyikapi situasi pandemi COVID-19 yang sekali lagi semakin meningkat jumlahnya. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Dapatkah kita digolongkan pada orang-orang yang melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan? Orang yang melakukan yang baik dan benar adalah mereka yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Ironis memang, ketika banyak orang setia tapi tidak mau taat. Tapi juga ada yang taat tapi tidak setia. Orang-orang yang mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan, pasti mereka akan mampu menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan meningkatkan spiritualitas, mau taat dan setia pada Tuhan. Dalam arti, mereka juga mau taat dan setia pada aturan, himbauan, pemerintah, dan gereja. Tidak pandang enteng, memelihara kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kerja, belajar, ibadah di rumah, rajin cuci tangan, tapi juga rajin kunci tangan. Amin. Jemaat, kita akan mengumpulkan persembahan, sementara itu menyanyikan selamat di tangan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, sebab keagungan kasih-Mu memperkenankan kami beribadah
dari rumah masing-masing. Kami merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata melalui desa nafas, kesehatan dan kekuatan. Maka terpuji Engkau Tuhan, bahwa Engkau tetap sama dari dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dan bahwa waktu-Mu tidak berakhir. Kami berterima kasih bahwa Engkau tetap memberikan waktu kepada kami untuk mendengar firman-Mu, membuka hati kami dan berbicara kepada kami. Firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon mampukan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu kami memerlukan iman yang kuat untuk percaya pada setiap janji-Mu. Bentuklah spiritualitas kami, agar iman umat-Mu semakin bertumbuh dan berakar pada Yesus Kristus yang adalah pohon kehidupan. Bebaskan kami Tuhan, dari segala hal yang merusak kebersamaan kami dalam persekutuan. Dan biarlah Engkau yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami pun membawa kepadamu segala kekhawatiran, ketakutan agar Engkau menenangkannya. Harapan dan cita-cita kami, agar itu terjadi bukan menurut kemauan kami sendiri, tetapi menurut kehendak-Mu yang baik. Terimalah hidup kami, yang kami berikan selaku persembahan hidup dan bentuk materi dari setiap rupiah, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kami bersyukur untuk helaan nafas yang kami hirup secara gratis. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk mengingat hari kelahiran dan usia pernikahan bagi setiap pribadi dan keluarga yang bersuka cita. Sebab panjang umur boleh dinikmati, sukacita yang sama jadi bagian juga dari mereka yang telah sembuh dari sakit, yang sukses dalam studi, yang lulus ujian, telah selesai studi, bahkan juga berhasil dalam pelbagai pekerjaan usaha lainnya. Dalam setiap ungkapan syukur mereka, jemaat-Mu mau berbagi untuk pelayanan kasih dan keadilan. Karena itu tiliklah setiap bentuk ucapan syukur mereka. Walaupun di masa-masa sulit ini, mereka tetap mau mengucap syukur senantiasa. Kami hendak saling mendoakan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami memohon berkati kami yang datang mencari wajah-Mu dengan segala kemelut dan pergumulan hidup. Mampukan kami mengatasinya. Dari segala permasalahan di tempat kerja, di tempat studi, di dalam keluarga, di mana saja kami berada. Ya Tuhan, demikian untuk mereka yang sedih dan menderita dalam pergumulan, kekurangan bahan pangan, mereka yang harus berjuang untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup, walaupun harus menantang virus maut. Mampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Tolong kami ya Tuhan, ketika bersama-sama berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh daerah, negara Indonesia bahkan dunia. Demikian bagi mereka yang saat ini sedang dirawat, di karantina, di isolasi mandiri, berikanlah mereka kesembuhan. Demikian lindungilah keluarga mereka, bahkan para tenaga-tenaga kesehatan,
supaya mereka juga boleh mendapatkan perlindungan. Diberikanlah pemenuhan kebutuhan atas semua kebutuhan medis, kesehatan, kekebalan ekstra dari paparan virus. Ya Tuhan, berkati dan lindungi keluarga-keluarga jemaat-Mu. Orang-orang yang kami kasihi, kiranya diluputkan dari virus corona, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Apalagi di bulan Mei ini adalah puncak inkubasi. Kami berdoa sambil berupaya untuk memiliki kesadaran dan disiplin yang tinggi dalam mencegah dan menolak virus corona. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak meremehkan aturan dan himbauan pemerintah dan gereja, yang dalam segala upaya bersama pemerintah pusat, provinsi, kota, kelurahan, lingkungan, mengatur segala sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Berilah hikmat dalam setiap pengambilan keputusan, supaya mewujudkan pemerintahan yang adil, jujur, bertanggung jawab. Mampukan bersama pihak gereja, jemaat memiliki spiritualitas yang tinggi, membangun bangsa dalam peran bersama untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuntun dan pimpinlah kami ya Tuhan Allah. Kendalikanlah kami dari setiap gerak pelayanan di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanah Weru, supaya kami boleh melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan melayani. Kami semakin dibaharui bersama-sama semua perangkat pelayanan yang ada. Kiranya kami diberi kesatuan dan sukacita melayani. Inilah kami ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan mendengar doa ini yang kami bawa kepadamu, sambil mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, menutup ibadah menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Selamat berhari Minggu. Tuhan